Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Max Weber, yang di dalamnya kita akan mengupas biografi Max Weber dan efek tindakan sosial pada aspek ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Khatulistiawati dengan NIM 215211103. Yang kedua ada Wafik Nur Azizah dengan NIM 215211105. Yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Absari Anissa Kurniawati dengan NIM 215211104. Dan yang terakhir adalah Safi Rahma Safira dengan NIM 215211106. Langsung saja kita masuk ke materi Max Weber. Materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Biografi Max Weber. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Ia lahir pada tanggal 21 April 1864 di Jerman dan wafat pada tanggal 14 Juni 1920. Sejak remaja, Weber sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia akademis. Weber mempelajari ilmu ekonomi, hukum, serta filsafat di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen. Karya utama Max Weber yaitu berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, yaitu Politik as a Foundation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan sosial atau perilaku sosial adalah tindakan yang berkaitan dengan pribadi orang lain atau dengan golongan lain. Menurut Max Weber, tindakan sosial dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada tindakan rasional instrumen, yaitu suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan tindakan, atas ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Yang kedua ada tindakan rasional nilai, yaitu tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan, sementara tujuan-tujuannya ada hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Yang ketiga ada tindakan afektif. Tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Yang terakhir ada tindakan tradisional, yaitu dalam tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kapitalisme berawal dari etika Protestan yang mengajarkan untuk hidup hemat, rajin bekerja, disiplin sebagai bentuk pemujaan terhadap Tuhan. Dalam kapitalisme yang diusung oleh Weber, ada perubahan yang bersifat positif, yaitu dengan cara membangun struktur. Dengan memobilisasi diri mengejar kesuksesan, seseorang mulai membanding-bandingkan prestasi mereka, menghimpun kapital daripada mengkonsumsi, menginvestasikan kembali keuntungan daripada langsung menggunakannya. Ini menjadi satu-satunya strategi untuk menjaga kesuksesan di pasar tenaga kerja yang kompetitif.
pakar teorinya Weber sendiri, karena etika Protestan dan semangat kapitalis yang menjadi teorinya tidak dapat dijadikan ramalan di masa depan. Baik, mungkin cukup presentasi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan pemaparan materi, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.